Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran. Namun berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu memimpin doa. Mas Benta. Mas Rian, ya saya Bu. Setelah dimulai. Cukup. Ya, terima kasih. Silahkan untuk buku-buku yang dibutuhkan dipersiapkan di depan dan yang tidak diperlukan silahkan disimpan. Oke, siap? Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi Kesebangunan. seperti yang ada di depan. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ayo kita ingat terlebih dahulu materi yang kemarin. Yang pertama, tentukan bangun manakah yang sebangun dari gambar di depan. Yang B sama D. B sama D. Sama. Setuju? BDR. Ada dua ya. Ada dua ya. BD D. ECA ACE A dengan C. A dengan E. Oh iya D F dengan D. Ya. Cepat ya. ya. Nah, apa sih syarat kedua bangun itu dikatakan sebangun? Sudut-sudutnya Bu bandingannya Sama. Sudut-sudut yang bersesuaian sama. Ada dua. Ya. Sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menerapkan konsep kesebangunan pada segitiga dan segi empat dalam membuat gambar kerangka Tugu Yogyakarta. Apa sih manfaat dari kesebangunan itu? Kita bisa menggunakan kesebangunan dalam bidang arsitektur, teknik, dan desain, seperti mengubah ukuran namun tetap mempertahankan proporsinya. Hanya ukurannya saja. Kemudian Ibu telah menugaskan kepada kalian ya di pertemuan sebelumnya. Ya. Kalian diminta untuk mengunjungi Tugu Yogyakarta. Kalian diminta untuk mencari apa sih sejarah dari Tugu Yogyakarta dan berapa sih ukurannya? Betul? Ya. Oke, silahkan disampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Mbak. Oke, jadi setelah mempelajari dari tugas yang kemarin Bu, itu saya memperoleh informasi bahwa Tugu itu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian itu dibangun tahun 1755 Bu. Terus setelah itu bentuknya itu awalnya bukan seperti itu, tapi bentuknya ada silinder, kemudian atasnya ada puncaknya itu berbentuk bulat gitu Bu. Terus setelah itu pada tahun 1867 itu gempa, kemudian direnovasi pada masa kolonial Belanda. Nah, karena itu masa kolonial Belanda, maka bentuknya diubah, yang awalnya belum butir tadi itu berubah jadi persegi, kemudian ujungnya itu berbentuk kerucut runcing. Setelah itu, selain perubahan bentuknya, juga ada perubahan ukurannya yang tadinya 25 meter menjadi 14,6 meter. Jadi mengecil ya? Iya. Oke, ada yang menemukan informasi lain, teman-teman? Saya Bu. Ya, Mas Rian, apa? Tugu Jogja itu ada simbolis. Simbolis, Jadi ya? ditarik garis lurus itu menghubungkan pantai selatan, Keraton, Tugu sama Merapi. Iya. Terus ada lagi apa ya Bu kemarin? Apa? Punya anti manunggaling Kawula Gusti. Artinya semangat persatuan rakyat dan penguasaan penjajahan Belanda. Oh iya, jadi simbol persatuan gitu ya? Iya. Ada teman lain yang dapat informasi lain? Sama Sama ya, oke. Ya, jadi sesuai yang dikatakan teman kalian tadi benar ya. Sejarah Tugu Jogja itu dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Iya betul, simbol magis yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Jogja dan Gunung Merapi, yang merupakan semangat persatuan dari rakyat dan penguasa untuk melawan penjajah.
golong giling yang berbentuk silinder dengan puncak bulat di atas. Nah, tetapi akibat gempa yang sangat besar di Jogja, tugu itu runtuh. Kemudian direnovasi dan ukurannya menjadi lebih kecil. Dan saat ini ukurannya berapa anak-anak sudah menemukan ukurannya? Berapa? 14,6 Ya, sekarang 14,6 meter. Hal itu sudah disesuaikan juga dikoreksi oleh SK Gubernur tahun 2020. Jadi tingginya mengecil ya 14,6. Dan dari Tugu Jogja ini ada ornamen-ornamen, ada tanda panah di atas, lalu ada simbol-simbol kecil seperti itu, seperti segi 6. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan dibaca sendiri ya. Oke, Bu. Kita perhatikan bersama. Di sini ada Tugu Jogja. Di sini Tugu Jogja ini apabila kita buat kerangkanya, kita hilangkan warnanya. Nah, menjadi bagian yang di sebelah kanan, di ujung. Jadi Tugu Jogja ini warnanya dihilangkan, lalu kerangkanya diambil menjadi sebelah kanan. Begitu. Selanjutnya, dari kerangka tadi, apabila kita ingin membuat kerangka dengan geometri, itu bisa tersusun dari bangun-bangun geometri. Ada apa saja? Kira-kira? Segitiga. Segitiga, atas sendiri ya? Ya. Lalu apa lagi? Susun panjang. Ya. Trapesium. Trapesium lagi. Ya. Trapesium. Jadi ada berapa penyusunnya? Tiga. 3. Ada segitiga, persegi panjang, dan Trapesium. Nah, untuk ukurannya seperti yang telah kalian sebutkan tadi, dan kalian juga sudah diibu tugaskan untuk mencari di rumah. Bisa dari internet ataupun sumber-sumber lainnya. Di sini ada ukuran-ukuran yang tersedia dari masing-masing elemen geometri yang ada penyusunnya. Tingginya jika ditotalkan, tinggi dari bawah sampai atas ini tadi berapa? 14,6. Lalu ukuran detailnya adalah seperti gambar di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Atau adakah jawaban dari anak-anak yang berbeda? Silakan. Sama. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok. Silahkan anak-anak untuk berkelompok 4-5 anak. Ibu akan membagikan LKPD dan kalian menyelesaikan LKPD tersebut ya. Ya, Bu. Di LKPD tersebut ada permasalahan. Silahkan kalian selesaikan permasalahannya. Enggak mau, enggak sedikit. Oke. Enggak. Silahkan anak-anak cermati permasalahan yang ada di LKPD dan diskusikanlah kepada teman kalian. Bila ada kesulitan, silahkan bertanya. Bu, ini gambar kerangka, Bu. Iya, kerangka dari Tugu Yogyakarta. Ini gambarnya. Tidak, Bu. Ini bantu banget. Woi,
Sudah? Sudah, Bu. Silakan untuk kelompok yang bersedia untuk maju ke depan untuk memaparkan jawabannya. Kelompok saya Ya, boleh Mbak Clara. Untuk anak-anak yang lain silahkan perhatikan teman kalian yang menyampaikan di depan ya. ya Bu. Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di permasalahan ini Yuni dan teman-teman sekelasnya melaksanakan kegiatan outing class di Tugu Yogyakarta. Mereka sangat antusias mengenal budaya kota Yogyakarta yang terkandung dalam Tugu Jogja. Setelah mengunjungi Tugu, mereka terinspirasi dan memutuskan membeli stiker Tugu Yogyakarta sebagai kenang-kenangan. Namun saat perjalanan pulang, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan yang deras. Karena terkena air hujan, barang-barang di tas Yuni termasuk stiker yang telah dibeli tadi rusak. Kemudian ia berpikir untuk membuat stiker Tugu Yogyakarta. Untuk itu, bantulah Yuni dalam membuat stiker dengan menggunakan konsep kesebangunan yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat stiker adalah merancang kerangka dari Tugu Yogyakarta. Nah, ini adalah rancangan dari kerangka Tugu Jogja yang telah kami buat seperti ini. Oh, bagus sekali. Jadi di kerangka ini kami membuat sesuai dengan konsep kesebangunan yang telah dipelajari, di mana setiap sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Dan kami membuatnya sesuai dengan ukuran asli Tugu Jogja menggunakan perbandingan 1:100 gitu. Oh ya, makasih Mbak Clara. Silakan duduk. Berikan hormat untuk Mbak Clara. Adakah